Kenaikan 135% bansos di 2024 dibanding tahun sebelumnya ditanyakan para anggota DPR. Kata Bu Risma, ya jangan tanya saya tidak tahu. Itu salah satu bombardir DPR ke Menteri Sosial. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tidak tahu betulan atau ya sebetulnya tahu tetapi harus bicara begitu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bansos 135% kenaikan pada 2024 menyisakan pertanyaan banyak anggota DPR. Tidak kecil, 135% dari sebelumnya. Dan Bu Risma merespon yang seakan-akan lepas tangan. Tetapi di sisi yang lain bahwa Bu Risma juga mendapatkan bombardir pertanyaan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi kemarin anggota DPR sama Menteri Sosial. Pertama kita baca di Detik, judulnya anggota DPR terkaget-kaget soal bansos Januari Februari, Risma bilang begini. Selanjutnya di CNN Indonesia, Mensos Risma buka suara soal bombardir bansos jelang Pilpres 2024. Dan yang terakhir di Liputan 6, momen Mensos Risma menangis saat rapat dengan Komisi 8 DPR. Ini nangis sebenarnya atau nangis bagaimana? Kalian pilih yang mana? Kita pilih semuanya, tapi nanti kita tekankan pada yang ada di CNN. Mensos Risma buka suara soal bombardir bansos jelang Pilpres 2024. Nah, seperti apa buka suaranya? Ini di CNN Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat suara soal bombardir paket bantuan sosial menjelang pemungutan suara Pilpres 2024. Dalam rapat di Komisi 8 DPR Selasa, sejumlah anggota DPR mempertanyakan sejumlah paket bansos yang diberikan beberapa hari sebelum pencoblosan. Bansos itu dinilai lebih bernuansa politis karena berdekatan dengan momentum politik, momentum pemilu. Risma mengaku tidak tahu menahu soal itu. Menurutnya alokasi anggaran bansos memang besar, namun kata Risma, pihaknya tak memegang langsung anggaran tersebut. Oh, jadi tahu tetapi tidak bisa. Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM atau dari Kemenkeu, bukan lewat kami uangnya. Ujar Risma dalam rapat. Menteri asal PDIP menjelaskan bahwa pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan surat perintah pembayaran SPM untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan pada per 26 Januari. Oleh karena itu, kata Risma, wajar bila bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja tahun ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik. Sementara Kemensos, kata Risma, diberi amanah untuk menjalankan program perlindungan sosial dengan anggaran 497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai 78 triliun. Artinya, lanjut Risma, dia ikut campur dengan bansos di luar itu. Dia tidak ikut campur dengan selain 78 miliar tersebut, triliun tersebut. Sisanya ya saya nggak ngurusin. Kenapa? Saya ngurusin ini aja mumet gitu kan. Ini komplain sana. Dalam rapat politikus PKS dan PDI semacam mencecar Risma soal paket bansos,
Jelang Pilpres, anggota Komisi 8 DPR PDI, fraksi PDI, Esti Wijayanti mengaku merasakan betul paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara kemarin. Bombardir bansos. Sementara anggota Komisi 8 DPR dari PKS, Iskan Koloba Lubis, mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin. Dari mana penyaluran bansos? Karena setahu saya kan badan anggaran. Biasanya Januari-Februari itu belum banyak program, karena program datang dari ketika sudah pajak datang, kata Iskan. Oh, ini kok beda ya? Yang disampaikan Muslim awal tahun, tapi dia sebagai anggota DPR tidak tahu. Ini yang tidak beres ya Pak. Kita tambahkan, ini masih ada waktu. Wah, sebenarnya sudah habis ya. Intinya bahwa Bu Mensos menangis-nangis ketika mendengarkan suasana yang diterima oleh seorang Bu Semi di Magetan. Maksudnya dia tidak menerima tetapi tengah menerima. Pecinta masa pandemi tegakkan lawan ketidakadilan. Itulah temanya bansos yang kemarin pada hari Selasa ada 135% kenaikan, tetapi Bu Risma tidak mempunyai upaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang dia tidak tahu, seperti uang dalam akuarium, sehingga tidak bisa menyentuh sama sekali, atau menurut analisis saya pertama, bahwa bansos yang dikelola oleh Bu Risma itu tidak cukup sedikit tapi cukup banyak. Bahasanya itu adalah triliunan. Jadi kalau di sini itu ada 497 triliun, tetapi ini tidak hanya di 2024. Hanya kalau kita melihat berbagai pemberitaan, ada 567 triliun. Kalau di 2024 itu hanya 72 triliun, 78 triliun. Oh, pasti ada sesuatu yang lain ketika yang dibicarakan ini. Intinya Bu Risma memegang kendali segitu yang hal itu jauh, maksudnya tidak pernah megang uang-uang itu. 497 triliun itu tidak pernah megang dan hanya melihat dari jauh, tetapi banyak kritik. Kalau menurut saya ya ini adalah apa yang terjadi dengan Bu Risma. Tetapi bahwa ketika ada protes sana protes sini, itu yang seharusnya diselesaikan. Dan logika bahwa awal tahun menurut Bu Risma dan menurut anggota DPR dari PKS bahwa biasanya sesudah pembayaran pajak dan sebagai banggar Januari Februari seharusnya belum muncul. Ini kok berbeda? Ini yang menurut saya yang perlu dicarikan solusi. Mengapa terjadi perbedaan antara banggar, maksudnya anggota DPR dari PKS Kolba Lubis, dengan Bu Risma yang Januari Februari itu adalah Bu Risma itu dikeluarkan, tapi sebagai banggar Kolba Lubis belum ada dikeluarkan sesudah ada pajak. Menurut saya ini yang perlu dicarikan solusi supaya tidak ada salah paham terkait dengan 497 triliun yang dihandle oleh Bu Risma. Kalau dalam skala kemarin rame semuanya itu adalah 567 atau sekian triliun. Kemudian yang kedua, apakah Bu Risma sama sekali tidak tahu terkait dengan penyaluran semuanya, tidak memegang? Bahwa Bu Risma itu adalah mempunyai tugas untuk bagaimana mengelola bansos. Tapi ketika ada kritik seperti di liputan 6, ada yang namanya Bu Semi yang dia harus menghidupi dirinya dan bekerja hanya mendapatkan 5.000 di Magetan, tetapi tetangganya mendapatkan, Bu Semi tidak. Ini bagaimana? Bu Risma hanya bisa menangis. Menurut saya ini dalam bahasanya si anggota DPR Ali Rito, hal itu tidak hanya terjadi pada ini saja,
tetapi ada beberapa yang lain yang mungkin belum terungkap. Menurut saya, ini sebetulnya yang seharusnya dientaskan. Bansos itu seharusnya untuk Busemi dan lain-lainnya, sehingga memang basis untuk bantuan, bukan basis untuk politik. Di sini menurut saya hal yang perlu dirubah ke depan. Bagaimanapun Kementerian Sosial terdepan, sehingga datanya dengan data yang dimiliki, karena ada informasi ada beberapa versi data, maka data yang sebenarnya itu harus sama, bukan cukup di atas kertas. Busemi lainnya itu harus di cover. Tentunya publik juga bisa menyuarakan, jangan sampai orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima bansos malah menerima bansos. Busemi yang seharusnya menerima tapi malah tidak menerima. Dan ini kalau dihubungkan dengan tema-tema yang tidak baik, misalkan tema-tema politik, sangat merugikan terkait dengan para warga miskin yang sebenarnya kalau itu terjadi. Kemudian yang ketiga, bahwa rapat yang dilakukan antara Bu Risma sebagai Menteri Sosial dengan DPRD Komisi 8 ini perlu sering dilakukan. Kita masih ingat ketika Pak Luhut mengatakan bansos itu kan sudah disetujui oleh DPR. Gak tahunya di sini terjadi perbedaan cara pandang antara anggota DPR sama Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Mungkin juga bansos yang lain yang mungkin tidak di-cover oleh Bu Risma. Agak lucu ketika anggota Banggar Komisi 8 DPR Iskan Kolba Lubis mempertanyakan yang versinya, jadwalnya berbeda dengan yang diinformasikan oleh Menteri Sosial. Padahal pada waktu memutuskan bansos itu diberikan itu sama. Begitu juga mereka, para anggota DPR itu seharusnya tahu terkait dengan semuanya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Luhut beberapa waktu yang lalu itu sudah diputuskan antara legislatif sama eksekutif. Ini menurut saya menjadi evaluasi secara bersama. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itulah warna-warni rapat antara eksekutif sama legislatif. Cercaan, bombardir pertanyaan terkait dengan bansos yang mengejala, dan ini juga akan menjadi tema yang sekarang sedang disampaikan suaranya oleh publik. Bagaimana tentang angket ada terkait dengan pemilu dan bansos. Hal ini perlu solusi untuk bagaimana negeri ini terselesaikan dengan berbagai cara pandang yang berbeda dan kemudian mempunyai sikap yang berbeda. Berbeda itu sebetulnya biasa, tetapi harus dirasionalisasikan. Tidak boleh perbedaan itu pokoknya kami benar, pokoknya kamu salah, bukan. Tapi harus dirasionalisasikan sehingga perbedaan itu menjadi indah. Berdebat yang berbeda itu bagus, sehingga kalau ada rasionalisasi maka publik akan bisa menerima. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk melihat negatif bahwa eksekutif itu mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan negara, iya. Bahwa legislatif itu mempunyai tugas untuk mengawasi, mendampingi, mengawal semua program itu, iya. Tetapi bahwa ketika terjadi perbedaan cara pandang itu menjadi problem. Maksudnya informasi bagaimana kapan bansos itu aja berbeda. Terkait dengan siapa yang menerima pun ada perbedaan, itu menjadi masalah. Busemi ketika tidak mendapatkan, tetapi menurut sorotan dari pemerintah tidak tertangkap, itu menjadi masalah. Padahal masih banyak busemi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.